محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian malam Ahad yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pada kesempatan malam hari ini kita hendaknya senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mewujudkannya dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena pada hakikatnya tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jika dia tunduk mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila seseorang itu tidak mau tunduk kepada Allah taala, maka walaupun lisannya mengucapkan alhamdulillah misalnya, maka dia belum sempurna di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala pada malam hari ini untuk kembali melanjutkan pembacaan kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana pembahasan kita pada malam hari ini masih melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu tentang metode Al-Quranul Karim di dalam menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala dan di dalam menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya metode Al-Quran di dalam menetapkan adanya Allah taala dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah metode yang sangat simpel sekali. Ya. Mengingat karena tauhid rububiyah, yaitu keyakinan kita akan adanya Allah taala dan keesaan Allah taala di dalam mencipta, dalam mengatur dan menguasai, ini sebenarnya merupakan sarana menuju sebuah tujuan yang sesungguhnya, yaitu agar kita menghambakan diri kita kepada Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mempermudah perkara ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan di dalam fitrah setiap manusia untuk mengakui adanya Allah. Demikian pula dalam akal manusia sangat mudah untuk memahami dalil-dalil yang telah Allah berikan. Di antaranya apa yang telah kita baca kemarin, bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ya, secara akal itu pasti memahami bahwasanya pasti ada yang mengadakannya, ya kan? Bahkan telah diterangkan kemarin bahwasanya anak kecil pun memahami hal tersebut. Apabila seorang anak dipukul dari arah belakang tanpa sepengetahuan dia, maka dia pasti akan mencari-cari siapa yang memukulnya. Karena akal manusia memang memahami demikian. Adanya sesuatu akibat pasti ada sebabnya. Ada suatu pengaruh pasti ada, adanya suatu athar, yaitu bekas gitu ya, pasti ada yang mempengaruhinya. Alam semesta ini nampak nyata eksistensinya. Langit itu ada, bumi itu ada, dan lain sebagainya, termasuk diri kita. Maka pasti semua alam semesta ini ada yang menjadikannya. Dan telah disampaikan kemarin bahwasanya tentang keberadaan alam semesta ini, ya, ada 3 kemungkinan. Yang 2 batil dan yang ketiga itulah yang pasti benarnya. Kemungkinan yang pertama dan kedua yang batil telah Allah sebutkan di dalam surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, yaitu apakah mereka diciptakan, maksudnya apakah mereka ada tanpa satu pencipta pun, yakni ada dengan secara tiba-tiba, ya, tanpa adanya pencipta. Maka ini suatu hal yang mustahil, sehingga jelas kebatilannya. Atau yang kedua adalah am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri. Kalau yang pertama tadi tidak ada yang menciptakan sama sekali, jadi muncul dengan sendirinya, maka itu nggak mungkin.
Yang kedua adalah zat itu sendiri yang menciptakan dirinya sendiri. Misalnya kita ketika berbicara tentang langit, maka langit menciptakan dirinya sendiri, bumi menciptakan dirinya sendiri. Maka ini suatu hal yang mustahil juga, karena satu zat ketika dia belum diciptakan, maka suatu hal yang tidak ada. Ketiadaan tidak mungkin menimbulkan keadaan. Ketiadaan tidak mungkin menimbulkan sesuatu yang ada, maksud saya. Ya. Maka ini jelas kebatilannya. Maka perkara yang ketiga, bahwasanya alam semesta ini mau tidak mau pasti ada yang menciptakannya, dan hal itu adalah tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua yang akan kita baca pada malam hari ini yaitu pada halaman ke-34, di mana Syekh menyebutkan salah satu di antara metode yang dibawakan oleh Al-Qur'an untuk menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala adalah tentang intizamu amril alami kullihi wa ihkamuhu, yaitu keteraturan perkara alam semesta ini seluruhnya dan ketelitiannya. Jadi kalau kita perhatikan alam semesta ini berjalan dengan sangat-sangat teratur. Semua urusannya itu berjalan dengan teratur, tidak semrawut, tidak serampangan, tidak kacau. Sebagai contoh yang sangat mudah untuk kita lihat, matahari, ya kan? Setiap hari matahari bersinar dan dia muncul pasti dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Itu pun dengan keteraturan yang luar biasa. Apalagi kita lihat di daerah Indonesia ini, kita sangat bisa melihat dengan jelas ya, matahari terkadang berada di sebelah mana ini? Selatan, kadang berada di sebelah utara, yang itu sangat teratur sehingga manusia bisa mengetahui kapan matahari berada di arah selatan dan kapan berada di arah utara, karena saking teraturnya matahari itu, kan gitu. Demikian pula bulan, ya. Bulan pun muncul dengan sangat teratur, dimulai dengan kemunculan bulan yang sangat tipis, bulan sabit berada di ufuk sebelah barat di waktu sore, yang itu setiap hari semakin besar bulan tersebut sampai bulan purnama, yang pasti purnama itu ada di sebelah, munculnya di sebelah timur, ya kan? Kemudian sampai berakhir pada akhir bulan, di mana bulan itu menjadi kecil lagi, menjadi bulan sabit lagi, yang itu tidak muncul di awal malam, tetapi di akhir malam. Begitu seterusnya. Ya, itu baru dua di antara makhluk Allah Taala. Belum lagi kalau kita lihat pada tubuh kita sendiri, ya kan? Pada tubuh kita sendiri, mata kita yang setiap saat berkedip, ya enggak? Secara teratur berkedip. Kita enggak mengatur, gitu kan? Apakah kita mengatur kedipan mata kita? Ternyata tidak. Kadang kita enggak terasa kedip sendiri gitu kan? Demikian pula aliran darah kita, jantung kita, dan seterusnya. Banyak di antara bagian tubuh kita yang kita tidak mengaturnya, tetapi berjalan dengan secara teratur. Apakah mungkin ya makhluk yang seperti ini teraturnya dia muncul dengan sendirinya tanpa ada yang mencipta, atau dia menciptakan dirinya sendiri? Sangat-sangat mustahil. Pasti ada yang mengaturnya, pasti ada yang menciptanya dan mengaturnya. Dan tidak mungkin pula yang mengatur itu lebih dari satu. Ya enggak? Karena kalau yang mengatur itu lebih dari satu, pasti akan menjadi kacau, gitu kan? Yang satu ingin demikian, yang kedua ingin demikian, yang ketiga ingin demikian, sehingga berjalannya alam semesta ini tidaklah seteratur apa yang kita lihat. Nah, maka di sini beliau mengatakan, hadza adallu dalilin ala anna mudabbirahu ilahun wahidun. Maka ini yaitu keteraturan alam semesta ini dan detail dan telitinya alam semesta ini seluruhnya adalah dalil yang paling jelas menunjukkan bahwasanya pengaturnya adalah sesembahan yang satu, ilahun wahidun wa rabbun wahidun, dan dia adalah zat pengatur yang satu, Allah Ta'ala, la syarika lahu wala munazzi', yang dia pasti tidak memiliki sekutu, dan dia pasti tidak ada yang menentangnya, yang melawannya. Semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Makanya di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Qahhar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan segala sesuatu.
Segala makhluk selain Allah Ta'ala pasti tunduk di bawah kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa melawan Allah Tabaraka wa Ta'ala atau melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini semua menunjukkan kepada hal tersebut. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman menegaskan hal ini, bahwasanya keteraturan alam ini menunjukkan bahwasanya ilahnya adalah satu, sesembahannya adalah satu, yang mengatur adalah satu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 91, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Allah sama sekali tidak mengangkat seorang anak. Jadi Allah Ta'ala sama sekali tidak mengangkat seorang anak, baik memiliki anak dengan sendirinya melahirkan, tidak pula menjadikan makhluk diangkat sebagai anak, itu pun tidak. Ya. Karena Allah Ta'ala tidak membutuhkan itu semua. Allah Ta'ala maha kuasa, maha kaya, Al-Ghani, maha kaya, tidak membutuhkan yang lain. Maka Allah Ta'ala tidak mengangkat seorang anak pun. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidaklah bersama dengan Allah Ta'ala ada seorang ilah pun, ada seorang sesembahan pun, ada seorang Tuhan pun selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu apa Allah Ta'ala terangkan bukti bahwasanya tidak ada ilah bersama dengan Allah? Allah Ta'ala mengatakan, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'dhum 'ala ba'dhin. Jika demikian, maksudnya kalau ada sesembahan selain Allah, kalau ada Tuhan selain Allah, niscaya kullu ilahin la dhahaba bima khalaq, niscaya setiap sesembahan, setiap Tuhan akan pergi membawa ciptaannya masing-masing. Enggak mau ciptaannya itu dikuasai oleh selain dirinya. Kalau ada sesembahan selain Allah. Paham ya? Kalau ada Tuhan selain Allah, ada sesembahan selain Allah, artinya ada dua Tuhan, ada dua penguasa. Pasti masing-masing penguasa itu tidak ingin kekuasaannya dicampuri oleh penguasa yang lain. Demikian ya? Paham ya? Betul ya? Nah, maka Allah mengatakan idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada ilah selain Allah, ada Tuhan selain Allah, niscaya masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk ciptaannya sendiri. Enggak maulah dia akan berserikat dengan yang lain. Kan gitu. Wala 'ala ba'dhum 'ala ba'dhin. Dan sebagian mereka, sebagian ilah-ilah tersebut akan lebih akan berusaha melebih tinggi diri, berusaha untuk mengalahkan yang lain, maksudnya demikian. Wala 'ala ba'dhum 'ala ba'dhin, akan berusaha untuk menjadi lebih tinggi daripada yang lain. Setiap penguasa, setiap yang berkuasa inginnya berkuasa secara penuh, secara menyeluruh, ya kan? Tidak mau ada yang menandinginya. Karena dengan menguasai secara penuh menunjukkan akan kekuatannya yang mutlak, kekuatannya yang sempurna. Maka seandainya ada ilah selain Allah Ta'ala, niscaya inilah yang akan terjadi. Kalau tidak, masing-masing ilah itu membawa hasil ciptaannya sendiri, atau pasti akan saling mengalahkan satu sama lain. Karena setiap ilah tersebut, setiap penguasa itu menginginkan kesempurnaan dalam kekuasaannya. Kalau demikian bagaimana hasilnya? Kalau benar-benar terjadi adanya ilah yang lebih dari satu selain Allah Ta'ala, pasti alam semesta ini tidak akan teratur, betul tidak? Misalnya ini langit satu dikuasai oleh Allah, langit dua dikuasai oleh selain Allah, pasti ini akan berusaha untuk dibawa lari, kan gitu kan? Kalau berdasarkan ayatnya tadi, sehingga akan kacau. Misalkan matahari, bulan dan lain sebagainya, ada yang menguasai lebih dari satu, maka akan kacau, tidak akan teratur sama sekali. Ya ini alam semesta ini. Sehingga keteraturan alam semesta yang kita lihat, ya, baik itu lautnya, gunungnya dan lain sebagainya, di alam ini seluruhnya sampai pada diri kita, maka itu menunjukkan akan satunya ilah, satunya Tuhan, satunya penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Syekh menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, fal ilahul haqqu la budda an yakuna khaliqan fa'ila. Ilah yang hak, sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah, dialah
haruslah dia itu apa? Zat yang bisa mencipta dan bisa berbuat terhadap hasil ciptaannya, fa'ilan. Harus memiliki perbuatan. Jadi zat yang berhak untuk disembah semestinya adalah apa? Zat yang bisa mencipta dan semestinya dia itu memiliki perbuatan-perbuatan yang menunjukkan akan kesempurnaan dirinya. Ini secara logika seperti itu, ya kan? Falau kana ma'ahu subhanahu ilahun akharu, seandainya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada sesembahan yang lain, yusyarikuhu fi mulkihi, yang berserikat dengan Allah di dalam kerajaannya. Seandainya ada, tapi itu enggak mungkin ya, enggak mungkin ada. Ta'ala Allahu an dzalik, maha tinggi Allah taala dari hal tersebut. Artinya enggak mungkin ada. Ini hanya sekedar berandai-andai saja untuk memahami tentang dalil ini. Paham ya? Seandainya ada ilah lain bersama dengan Allah Ta'ala yang berserikat di dalam kerajaan ini bersama dengan Allah Ta'ala, lakana lahu khalqun wa fi'lun, niscaya ilah ini mestinya punya makhluk dan dia punya apa? Perbuatan untuk mengatur makhluknya tersebut. Ya, difahami ya? Wahina idzin, dan ketika itu kalau memang benar ada ilah selain Allah, fala yardha syarikata al-ilahil akhari ma'ah, tentunya dia tidak akan meridhoi adanya persekutuan dengan Tuhan yang lain bersama dengan dia. Karena setiap ilah itu punya hasil ciptaan, punya makhluk yang dia pasti mengaturnya, berusaha untuk menguasainya secara penuh, sehingga tidak mungkin dia ingin apa? Ada yang lain yang ikut campur dalam pengaturan makhluknya. Paham ya? Bal in qadira aw qadara ala qahri syarikihi wa tafarrudi bil mulki wal ilahiyati dunahu fa'ala. Bahkan seandainya dia mampu untuk mengalahkan sekutunya dan menyendiri di dalam menguasai kerajaan serta menjadikan dirinya itu ilahiyah, ilah yaitu sesembahan yang satu-satunya selain sekutunya, niscaya dia akan melakukan. Artinya kalau dia itu bisa menjadikan semua yang dikuasai itu hanya untuk dirinya saja, tidak ada sekutu yang lain, maka dia pasti akan melakukannya. Dan pasti yang lain akan disingkirkan. Ya, akan digalahkan. Wa ilam yaqdir ala dzalik, dan kalau dia tidak mampu untuk hal tersebut, tentunya infarada bi nasibihi fil mulki wal khalqi, maka dia akan menyendiri dengan bagiannya dia sendiri di dalam kerajaan dan makhluk-makhluk ini. Misalnya kita ambil misal sebagai pengandai-andaian saja ya, karena semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Misalnya laut miliknya Tuhan Fulan, kemudian gunung miliknya Tuhan Fulan, kemudian apalagi bulan memiliki Tuhan Fulan, matahari memiliki Tuhan Fulan. Atau mungkin mudahnya seperti keyakinannya orang-orang politeisme, yaitu yang menganggap adanya banyak dewa, ya enggak? Ada dewa ini, dewa itu, masing-masing dewa memiliki apa? Kekuasaan sendiri-sendiri, gitu ya. Seperti politeisme. Ya. Maka masing-masing Tuhan-Tuhan tersebut berusaha untuk menguasai bagiannya sendiri-sendiri. Yang tentunya kalau kita bayangkan mestinya, ya kan? Mestinya tidak akan mungkin teratur. Tidak akan mungkin apa? Teratur. Bagaimana seandainya, ya ini seandainya saja ya. Bagaimana seandainya matahari atau dewa matahari, kalaupun ada, walaupun nggak ada ya, kita yakini nggak ada. Ini hanya sekedar untuk menunjukkan akan dalilnya saja. Seandainya dewa matahari menghendaki muncul, namun ternyata ada dewa yang lain yang mengatur malam dan siang, bukan matahari, bukan dewa matahari, ada lagi selain itu. Misalkan gitu ya, yang mengatur malam dan siang ingin malam, tapi matahari ingin apa? Dewa matahari ingin muncul matahari. Bagaimana jadinya coba? Akan kacau kan? Malam hari muncul matahari, bisa enggak? Ya enggak bisa. Ya kan? Seperti itu. Nah, atau misalkan dewa matahari ingin memancarkan panasnya, tetapi dewa hujan ingin mengucurkan airnya. Misalkan seperti itu. Walaupun kadang terjadi ya, ada hujan rintik-rintik, ada matahari, tapi ini maksudnya hujan yang lebat, yang deras. Mungkinkah ada matahari di situ muncul? Ya kan? Enggak akan mungkin.
Kan itu kan? Artinya akan kacau. Alam semesta ini akan kacau. Gitu loh. Baik. Sehingga kalaupun tadi misalkan masing-masing Tuhan seandainya ada, ya, memiliki kuasanya sendiri-sendiri, maka dia akan akan berusaha untuk membawa kekuasaannya sendiri-sendiri, sehingga kata beliau di sini kama yanfaridu mulukud dunya ba'dhum an ba'din bimulkihi, sehingga nanti akhirnya akan jadi seperti apa? Seperti halnya raja-raja di dunia yang sebagian mereka itu menyendiri dengan kerajaannya masing-masing. Raja di Indonesia, raja di Malaysia, raja di Brunei, masing-masing punya kekuasaan sendiri-sendiri yang tidak boleh campur tangan satu sama lain. Ya, seperti itu. Kalau ada ilah selain Allah, ya kan? Dan ini tentunya nggak mungkin dalam alam semesta ini nggak mungkin. Kama yanfaridu mulukud dunya ba'dhum an ba'din bimulkihi fayahsulul inqisam, sehingga kalau demikian, kalau masing-masing raja itu menguasai tempatnya masing-masing, mesti akan terjadi inqisam. Apa itu? Pembagian wilayah, kan itu kan? Akan terjadi inqisam, terbagi-bagi wilayah tersebut. Atau kalau kita fahami dengan alam semesta ini, maka alam semesta akan terbagi-bagi. Ini bagiannya si Tuhan fulan, ini bagiannya Tuhan fulan. Kan gitu. Sedangkan kita lihat alam semesta ini bukanlah terbagi-bagi, ya enggak? Alam semesta yang ada di sekitar kita tidak terbagi-bagi, tapi semuanya itu menyatu, berjalan dengan satu aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan tidak adanya ilah selain Allah Tabaraka wa taala. Maka untuk melengkapi penjelasan di sini Syekh mengatakan, "Fala budda min ahadi thalathati umur." Seandainya ada ilah selain Allah taala, maka mau tidak mau harus ada salah satu dari tiga perkara ini. Ini agak sedikit mikir memang ya, tapi enggak apa-apa. Imma an yadhhara ahaduhuma 'ala al-akhar wa yanfarida bil mulki dunah. Kemungkinan yang pertama, masing-masing Tuhan itu akan menguasai atau mengalahkan yang lain. Al-yaqhara ahaduhuma al-akhara. Jadi setiap Tuhan atau setiap sesembahan itu akan berusaha untuk mengalahkan yang lain. Ya kan? Wa yanfarida bil mulki dunah, sehingga dia bisa menyendiri menguasai kerajaan ini seluruhnya tanpa sesembahan yang lain. Ya, yang ini mungkin enggak? Sebenarnya itu mungkin ya, tetapi kalau kita lihat dalam hakikat yang ada di alam ini, maka tidaklah seperti itu kebenarannya. Realitanya tidak seperti itu, karena kalau kita mengatakan ini yang benar, maka mengkonsekuensikan apa? Sebelum Allah berkuasa ada zat lain yang menguasai, atau ada dua kemudian Allah yang mengalahkan yang lain, sehingga jadilah Allah Ta'ala sesembahan yang hak. Tidak demikian. Bukan ini yang benar. Kemungkinan ini salah. Ya. Karena kemungkinan ini yang benar, maka bagaimana? Sebelum Allah itu menyendiri, sebelum Allah Ta'ala Esa gitu kan, tunggal, maka ada sesembahan yang lain yang sama-sama menguasai, kemudian Allah mengalahkannya, sehingga Allah lah yang menjadi satu-satunya Tuhan. Ini kalau kemungkinan yang pertama, dan ini batil, nggak benar. Yang seperti ini adalah salah. Jelas ya? Tidak seperti itu hakikatnya. Taib. Wa imma ayan farida kullu wahidin minhuma 'anil akhari bimulkihi wa khalqihi fayahsulul inqisam. Kemungkinan yang kedua, masing-masing Tuhan itu menyendiri dengan apa? Dengan kerajaan dan makhluknya, dia menyendiri dari Tuhan yang lain, sehingga terjadilah apa? Terbaginya daerah kekuasaan. Alam semesta ini menjadi terbagi. Ini betul atau tidak? Sesuai dengan realita atau tidak? Tidak sesuai dengan realita. Sehingga kemungkinan dua ini batil, ya kan? Sehingga menunjukkan bahwasanya tidak mungkin ada ilah selain Allah Ta'ala, walaupun terkalahkan oleh Allah, nggak mungkin. Dan tidak ada pula ilah yang menyendiri dengan wilayah kekuasaannya sendiri-sendiri, tidak mungkin pula. Kemudian yang ketiga, imma ayyakuna tahta malikin wahidin. Kalau dianggap ada ilah selain Allah Ta'ala, ada penguasa selain Allah Ta'ala, maka penguasa-penguasa itu masih berada di bawah
satu raja di bawah raja yang satu yang menguasai seluruhnya. Seandainya ada yang menganggap ini ada penguasa, ini penguasa, tetapi hakikatnya dia di bawah penguasa yang satu. Yatasarrafu fihi ma kaifa yasha. Yang penguasa yang satu ini bisa mengatur segala-galanya. Ya kan? Fayakunu huwal ilahal haqqa wa hum abiduhu. Maka hakikatnya dialah yang menguasai segala sesuatu itu, dialah yang menjadi sesembahan yang hak, sedangkan yang lain adalah hamba-hambanya. Maka kata Syekh di sini mengatakan terus itu. Wa hadza huwal waqi'. Inilah yang sesuai dengan realita. Bahwasanya orang-orang musyrik yang menganggap adanya ilah-ilah selain Allah Ta'ala, hakikatnya mereka itu bukan penguasa yang menguasai alam semesta ini. Bahkan mereka itu hakikatnya apa? Abidullah, adalah hamba-hambanya Allah Ta'ala. Sedangkan yang menguasai hanyalah siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Ya. Sebagian mereka barangkali mungkin menganggap adanya dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu, dan seterusnya. Atau mungkin sebagian mereka menganggap orang-orang yang mulia atau makhluk-makhluk yang mulia dijadikan sekutu bagi Allah Ta'ala, seperti para malaikat ataupun para nabi dijadikan sekutu bersama Allah Ta'ala. Maka hakikatnya mereka semua adalah hamba Allah Ta'ala. Tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah. Ya, tidak ada yang menguasai yaitu alam ini secara menyendiri walaupun hanya sebagian. Tidak ada. Semuanya adalah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'inahu lam yahsul fil alamin qisamun wala khalal. Karena sesungguhnya kalau kita perhatikan alam semesta ini, tidak terjadi di alam semesta ini inqisam, terbaginya wilayah di antara alam semesta ini. Wala khalalun, dan tidak ada cacat, tidak ada celah. Ya, celah. Ini kerusakan-kerusakan, kesemrawutan di alam semesta tidak ada. Semuanya berjalan dengan teratur. Mimma yadullu ala anna mudabbirahu wahidun. Yang ini menunjukkan bahwasanya apa? Pengaturnya hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. La munazi'alahu, tidak ada yang bisa menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna malikahu wahidun, dan bahwasanya penguasanya adalah satu. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya sebenarnya kalau kita perhatikan ya, metode ataupun metode yang kedua ini, melihat kepada keteraturan alam semesta ini sebenarnya sangat mudah sekali ya. Sangat mudah untuk kita pahami. Kita tinggal melihat betapa teraturnya alam semesta ini, betapa teraturnya bagian tubuh kita ini, ya kan? Dan betapa detailnya, rinci, teliti. Ya, ini hasil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk-makhluk yang ada. Ya. Seperti misalkan kita perhatikan setiap bagian tubuh kita, ya kan? Tidak ada yang diciptakan dengan sia-sia. Sampai pun alis, yang kadang-kadang itu para wanita itu suka apa? Mencukur alisnya, ya kan? Mencukur alisnya kemudian diganti dengan apa? Gambar. Ini sebenarnya merubah ciptaan Allah, ya kan? Enggak boleh seperti itu bagi para wanita untuk mencukur alisnya kemudian digambar. Tapi kalau sekedar menggambar saja tanpa dicukur, insya Allah enggak masalah, ya kan? Tapi yang masalah adalah apa? Dicukur alisnya kemudian digambar. Dicukur alisnya itu yang masalah. Seakan-akan mereka menganggap ini nggak ada fungsinya nih, nggak bagus nih, gitu kan? Padahal setiap ciptaan Allah, walaupun perkara yang sangat-sangat remeh menurut kita, itu ada fungsinya. Ada apa? Ada fungsinya, ya kan? Termasuk bulu hidung yang kadang-kadang itu muncul gitu kan. Itu pun ada fungsinya. Ya silakan tanya kepada orang-orang yang ahli dalam masalah ini. Setiap hasil ciptaan Allah Ta'ala, setiap makhluk ciptaan Allah Ta'ala, walaupun itu sangat detail, sangat kecil, sangat lembut, maka itu ada apa? Fungsinya. Allah sama sekali tidak akan menciptakan sesuatu dengan apa? Batil, dengan kesia-siaan. Nah, maka pasti ini menunjukkan akan ini adanya Allah Ta'ala dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tinggal satu lagi sebenarnya, tapi kayaknya kok lama ya. Jauh ini panjang. Dan apa? Kita lanjutkan, kita baca saja sampai mana nanti kita cukupkan insyaallah. Metode yang ketiga yang digunakan Al-Qur'an di dalam menunjukkan akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dan keesaan Allah Ta'ala di dalam rububiyahnya adalah yang tadi saya singgung, yakni
taskhirul makhluqati li ada'i wadha'ifiha. Allah Ta'ala itu atau setiap makhluk, seluruh makhluk itu ditundukkan untuk menunaikan tugasnya masing-masing. Wal qiyam bi khasa'isiha, dan melaksanakan kekhususannya, spesialisnya. Setiap makhluk melaksanakan tugasnya masing-masing, setiap ciptaan Allah Ta'ala melaksanakan tugasnya masing-masing dan memiliki spesialisnya sendiri-sendiri. Nah, nanti kita coba sedikit melihat ya tentang hal tersebut. Falaisa hunaka makhluqun yasta'si wa yamtani'u an ada'i muhimmatihi fi hadzal kaun. Di sana tidak ada sama sekali satupun makhluk yang enggan dan menolak untuk melaksanakan tugasnya di alam semesta ini. Kalau kita perhatikan, tidak ada satupun makhluk yang bisa, bahasa Jawanya apa? Endo itu apa? Menghindar ya, menghindar dari tugas yang telah Allah tetapkan. Ya, contoh misalnya, bayangan itu makhluk bukan? Makhluk ya, bayangan manusia makhluk bukan? Ya jelas makhluk, selain Allah pasti makhluk, nggak usah bingung ya kan. Ditanya ini makhluk bukan? Ya jelas makhluk, kalau selain Allah itu pasti apa? Makhluk gitu kan. Bayangan itu punya tugas. Apa tugasnya? Mengiringi benda. Iya enggak? Pasti nempel terus tuh. Pernahkah bayangan itu kemudian lepas dari bendanya? Aku tak melayu dewi rono. Bayangan itu orangnya itu lari ke barat, bayangannya mau lari ke timur. Mungkin enggak seperti itu? Tidak. Semuanya pasti apa? Ikut aturan Allah Ta'ala. Ini salah satu contoh saja. Salah satu contoh. Dan yang lain semuanya adalah sama. Ya ini apa? Semua makhluk pasti menunaikan tugasnya masing-masing. Ya, seperti alis tadi, ada tugasnya dia sebenarnya. Di antaranya apa? Menghalangi apa? Air keringat ya. Biasanya kalau keringat jatuh itu, kalau misalkan nggak ada alis mungkin bisa langsung ke mata, langsung waduh pedih itu nanti jadinya. Ini di antaranya saja. Banyak yang fungsinya itu kita nggak tahu. Nah, kalau kita lihat tangan ini, Pak. Kenapa tangan itu kok jarinya itu 5, yang satu jempol kayak gini? Pernah mikir nggak jenengan? Ya kan? Coba kalau misalkan nggak ada jempolnya gimana coba? Megang gimana coba? Ya kan? Semuanya itu ada fungsinya masing-masing dan itu Allah Ta'ala tetapkan sesuai dengan hikmahnya. Dan hikmahnya Allah Ta'ala sangat dalam sekali, ya kan? Dan semua makhluk itu menunaikan tugasnya masing-masing. Tentunya tugas secara kauni ya, tugas secara kauni. Adapun tugas secara syar'i maka itu nanti pembahasan lain. Wa hadza mastadalla bihi Musa alaihi salam hina sa'alahu Fir'aun. Dan inilah yang dijadikan dalil oleh Musa alaihi salam ya, untuk menunjukkan untuk menerangkan tentang Allah Ta'ala ketika ditanya oleh Fir'aun. Jadi dahulu ketika Nabi Musa berdialog dengan Fir'aun, ya kan? Fir'aun tanya kepada Nabi Musa seperti dikatakan di sini, qal famar rabbukuma ya Musa. Fir'aun berkata, siapa Tuhanmu wahai Musa? Kalau kamu tidak mengakui saya sebagai Tuhanmu, ya kan? Fir'aun mengatakan gitu. Lalu siapa Tuhanmu? Di antara yang dijadikan dalil oleh Nabi Musa alaihissalam adalah perkara ini. Ya, bahwasanya makhluk-makhluk yang ada ini semuanya berjalan, ya kan? Menunaikan tugasnya masing-masing, yang itu ya adalah karena Allah lah yang memberikan petunjuk kepada mereka untuk menjalankan tugasnya masing-masing tersebut. Ajaba Musa bijawabin syafin kafin. Nabi Musa pun menjawab pertanyaan Fir'aun itu dengan jawaban yang syafin, memuaskan dan mencukupi. Kafin, memuaskan, ya ini artinya itu sudah mantep lah gitu ya jawabannya. Dan kafin, mencukupi, artinya sudah tidak butuh jawaban yang lain. Faqal, maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami adalah Rabb saya, Rabb kami, yaitu Allah Ta'ala. Siapa dia? Yang telah memberikan segala sesuatu khalqahu, bentuk penciptaannya. Masing-masing makhluk diberikan bentuk penciptaannya masing-masing yang sesuai dengan kelayakannya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau kita lihat onta, bentuk fisiknya seperti itu, beda dengan kambing. Kenapa? Ada fungsinya masing-masing. Apalagi kalau kita lihat video yang menjelaskan tentang hal tersebut, misalkan ya, saya pernah melihat sih videonya soalnya. Jadi di onta itu matanya itu ada apa ya, semacam apa sih namanya, penyaring gitu ya, yang dia itu bisa menyaring apa namanya, badai ketika datang di padang pasir itu. Masya Allah.
Dan di punuk onta itu, ya, di punuk onta itu ada apa? Penampungan, semacam penampungan air, gitu kan? Sehingga ini merupakan hikmah Allah juga kan? Sehingga ketika masyarakat penghuni padang pasir itu, ini dalam kondisi safar dan mereka kehabisan bekal air, mereka bisa menyembelih onta dan bisa mengambil air dari penampungan onta tersebut. Sedangkan onta itu bisa minum, sekali minum tuh banyak sekali, gitu kan? Bisa cukup untuk berminggu-minggu, gitu kan? Masya Allah, luar biasa. Taib. Nah, maka di sini Musa mengatakan, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqah. Rabb kami, yaitu Allah Ta'ala, dialah yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya, yang bentuk penciptaannya yang sesuai, yang pas. Tsumma hada, kemudian Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada setiap makhluk tersebut sehingga makhluk itu bisa berjalan ataupun menjalani kehidupannya di muka bumi ini dengan sesuai, dengan pas, dengan apa istilahnya, dengan mendapatkan kemaslahatan dunianya. Taib, kita lihat. Syekh mengatakan, Rabbuna alladzi khalaqa jami'al makhluqat. Rabb kami adalah yang menciptakan semua makhluk, wa a'ta kulla makhluqin khalqahu la'iqa bihi, dan memberikan kepada setiap makhluk itu bentuk penciptaannya yang sesuai dengannya. Masing-masing disesuaikan dengan makhluk tersebut sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala. Min kibaril jismi, seperti misalnya apa? Bentuk tubuhnya yang besar, wasigharihi, atau bentuk tubuhnya yang kecil, wa tawassutihi, atau yang pertengahan, wa jami'i sifatihi, dan semua sifat-sifatnya. Kenapa gajah diciptakan besar? Kenapa semut diciptakan kecil? Itu ada hikmahnya sendiri, ya kan? Pas gitu loh. Pas gitu. Tsumma hada kulla makhluqin ila ma khalaqahu lahu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada setiap makhluk kepada apa yang Allah menciptakan dia untuknya. Maksudnya kepada kemaslahatan dunianya, atau kepada tugas-tugasnya, kepada fungsi-fungsinya. Semuanya dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal di antara tugas binatang, apa sih contohnya? Binatang cicak, ya gak? Itu adalah apa? Membantu manusia untuk menghilangkan nyamuk, gitu ya. Maka cicak pun tahu bagaimana cara berburu nyamuk, mengendap-endap, gitu kan. Enggak langsung buru-buru langsung disergap, gitu, enggak. Mengendap-endap terus kemudian langsung dengan lidahnya langsung set, gitu kan. Beda dengan cara berburunya yang lain. Misalkan gitu ya. Atau mungkin katak juga demikian. Atau misalkan singa, ya, dia tugasnya itu untuk mengurangi populasi hewan-hewan yang lain, misalkan gitu. Maka Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada si singa itu untuk dari sejak kecilnya untuk tidak makan tumbuh-tumbuhan, untuk nyari makan ya daging-dagingan. Jadi semuanya itu pasti akan punya jalurnya sendiri-sendiri. Walaupun mereka enggak sekolah bagaimana cara mencari ini dan itu, tetap mereka bisa melaksanakan hal tersebut, ya kan? Ini karena sudah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Wa hadhil hidayatu hiya hidayatud dalalati wal ilham. Hidayah ini adalah hidayah, ini dalalah dan ilham, yaitu Allah Ta'ala memberikan ilham kepada setiap makhluk untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga bisa mendapatkan kemaslahatan hidup di dunia. Wa hiyal hidayatul kamilatu al-musyahadatu fi jami'il makhluqat, dan ini adalah hidayah yang sempurna yang bisa disaksikan pada semua makhluk. Ya, yang bisa disaksikan pada semua makhluk. Ya, sebagai contoh saja ya, misalkan anak kecil kita ya, anak bayi-bayi kita. Ya. Bayi-bayi kita itu tidak ada yang ngajarin cara nyedot. Nyedot air. Adanya cuma ibu yang hanya menempelkan ke payudaranya, ya kan, teteknya. Tapi apakah ibu itu bisa ngajarin sedot gini loh, sedot gitu? Enggak ada kan? Tapi bayi itu bisa nyedot, ya enggak? Siapa yang memberikan petunjuk seperti ini? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh yang mudah saja, kan gitu kan? Allah yang berikan petunjuk, itu kan. Taib. Fa kullu makhluqin tajiduhu yas'a lima khuliqa lahu minal manafi'. Maka setiap makhluk itu engkau mendapatinya akan berusaha ini untuk mendapatkan
manfaat-manfaat yang dia diciptakan untuk mendapatkannya. Wa fi daf'il madari anhu, dan dia akan bisa memahami bagaimana cara menolak keburukan-keburukan darinya. Seperti misalnya di antara binatang-binatang tersebut, ya, di antara binatang-binatang itu ada yang mengetahui cara bagaimana dia menyelamatkan diri. Ya, ada yang Allah Ta'ala berikan petunjuk untuk bisa berkamuflase, ya kan? Istilahnya apa kamuflase itu? Menyamar jadi sesuatu sehingga tidak diketahui oleh oleh binatang yang lain. Bahkan ada di antara kupu-kupu, di antara kupu-kupu, ya kan? Ada yang Allah Ta'ala berikan sayapnya itu kalau terbuka lebar itu seperti halnya mata, dua mata yang mencorong gitu loh, gitu kan. Sehingga ketika dia ada binatang lain yang ingin memangsa dia atau ingin mengganggu dia telah mengetahui, tinggal membuka sayapnya saja sehingga nampak seakan-akan dua buah mata yang sedang mendelik gitu loh. Sehingga binatang yang lain itu nggak berani untuk memangsa dia. Ini adalah contoh saja. Nah, sehingga dia bisa menghindar dari madarat, kan gitu. Hatta innallaha a'tal hayawan al-bahima minal idraki ma yatamakkanu bihi min fi'li ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruhu. Ini yang tadi disebutkan. Sampai-sampai Allah Ta'ala memberikan kepada binatang-binatang al-bahim. Al-bahim itu kalau diartikan di sini barangkali yang dia adalah tidak memiliki akal, ya, tidak pandai lah gitu istilahnya gitu kan. Tidak seperti manusia. Allah memberikan kepada binatang-binatang itu berupa idrak. Idrak itu kalau diartikan pengetahuan ya kurang tepat juga sih. Tapi istilahnya naluri untuk mengetahui lah gitu ya. Mengetahui apa yang mungkin bisa dia lakukan di antara kemanfaatan-kemanfaatan dan apa yang bisa dia tolak dari kemudaratan. Semua binatang punya naluri tersebut. Wa ma bihi yu'addi muhimmatahu fil hayah. Yang hal itu semua menjadikan binatang itu bisa menunaikan tugasnya di dalam kehidupan dunia ini. Wa hadza ka qoulihi ta'ala alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu. Dan ini firman Allah Ta'ala yang di atas tadi, seperti firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, yang alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah Ta'ala yang telah berbuat ihsan, ya, berbuat baik kepada segala sesuatu yang telah Dia ciptakan, ya. Jadi semuanya ini, makhluk-makhluk ini memiliki tugas masing-masing, memiliki peranan sendiri-sendiri yang semuanya itu tunduk terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah pun memberikan hidayah kepada mereka sehingga bisa melaksanakan perannya tersebut. Nah, ini masih ada beberapa paragraf yang belum kita baca, mungkin nanti kita akan lengkapi pada pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah masuk waktu Isya. Sampai sini kita cukupkan pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesempatan kita di waktu yang lain untuk melanjutkan pembacaan kitab ini. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.